Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzil basairi ila yaumil mi'ad. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidup di dunia ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Pada saat ini sangat mudah kita temui saudara-saudara kita sesama muslim yang perbuatannya tidak seperti layaknya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang kita temukan seorang laki-laki dan perempuan yang pastinya bukan mahram jalan bersamaan. Sangat mudah, sangat banyak kita temui berita yang menayangkan betapa banyak pejabat negara yang memakan uang rakyat. Apa yang membuat kaum muslimin pada saat ini bertindak sedemikian rupa? Jawabannya, karena belum mengetahui makna dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas, dengan tegas di dalam Al-Qur'an tentang tujuan dari hidup. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana agar dalam seluruh aspek kehidupan kita dikategorikan ibadah oleh Allah? Agar hidup kita dinilai ibadah di sisi Allah, maka haruslah diniatkan karena Allah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Perintah Allah itu ada yang berupa tuntutan mengerjakan dan ada juga yang berupa tuntutan meninggalkan. Ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi syar'i. Hukum asal dari setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Hukum syara untuk perbuatan itu ada 5. Yang pertama adalah mubah, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah, dan yang kelima adalah wajib. Sebagai seorang muslim, seharusnya dan sepatutnya dan wajib baginya dalam setiap kegiatannya berlandaskan dengan hukum yang 5 itu. Dengan mempelajari Al-Quran, apakah cukup hanya dengan mengamalkan isi Al-Quran saja? Bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW? Bagaimana dengan ijma' para ulama terdahulu? Bagaimana dengan kitab-kitab para ulama yang telah menjelaskan tentang hukumnya qiyas? Para ulama bersepakat sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat itu adalah qiyas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai kaum muslimin agar dapat dikategorikan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap tingkah laku kita dikategorikan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala? Maka haruslah kita bertindak, beramal sesuai dengan perintah Allah. Dan agar mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, haruslah kita mengetahui Al-Qur'an. Kita harus mempelajari Al-Qur'an dan kita harus selalu mengingat isi dalam Al-Quran. Oleh karena itu, haruslah kita selalu mempelajari Al-Quran dan selalu dekat dengan Al-Quran agar hidup kita dikategorikan sebagai, agar hidup kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.